Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Rangkaian Champion Chess Tour 2023 mulai digelar kawan tadi subuh untuk memulai kualifikasi menentukan 6 pemain yang berhak menemani Magnus Carlsen dan Wesley So di event utama seri pertama Erting Master kawan. Edisi tahun 2023 ini cukup berbeda kawan dari edisi-edisi sebelumnya karena Champion Chess Tour ini merger atau melebur dengan Global Chess Championship dari chess.com kawan. Jadi edisi tahun 2023 ini formatnya sangat berbeda kawan. Tapi dapat menjangkau semua pemain yang mempunyai titel resmi kawan. Dari Master Nasional sampai Super Grandmaster bisa mengikuti event ini. Tentu melewati tahap kualifikasi yang sudah ditentukan oleh panitia Champion Chess Tour ini kawan. Formatnya agak sedikit jelimet kawan. Ada divisi utama, divisi kedua, dan divisi ketiga. Ada juga sistem degradasi kawan dari masing-masing divisi itu. Cukup menarik, cukup kompetitif bagi para pemain kawan. Dan tadi pagi, tadi subuh memulai kualifikasi untuk menentukan 6 pemain yang berhak menemani Magnus Carlsen di sesi pertama Erting Master yang akan dimulai tanggal 6 lusa kawan. Dalam kualifikasi ini kawan, para pemain mengikuti stage play-in yang dimana play-in ini kawan diikuti oleh sekitar 70-an pemain kawan. Tadi pagi menggunakan sistem Swiss 9 babak untuk mendapatkan 12 pemain untuk maju ke divisi utama atau divisi 1 kawan. Kemudian urutan 13 sampai 30 berapa tadi 16 pemain diambil untuk mengisi divisi 2 dan sisanya mengisi divisi 3 kawan. Tadi divisi utama diisi oleh 12 pemain kawan. Ada Vladimir Kramnik di sini, bukan Nordibek Yakubov ini, tapi Vladimir Kramnik sampai posisi ke-12 mengisi divisi utama. Dan 12 pemain ini kawan saling diadu untuk mendapatkan 6 pemain berikutnya untuk bergabung dengan Magnus Carlsen di event utama seri Erting Master tanggal 6 lusa kawan. Dan pemain yang lolos sebagai berikut kawan. Di sini resultnya tak nampak karena mereka harus bermain di match play ini. Tadi resultnya ini nampak kawan, tapi sekarang hilang lagi. Jadi resultnya ini saya ambil dari tampilan live streamingnya kawan di turnamen kualifikasi tadi. Ian Nepo tadi kalah kawan, sementara dia akan tetap berada di divisi pertama, divisi 1. Terus Andrei ini kalah tadi juga oleh lawannya. Caruana ini kalah oleh Alexei Saranya kawan di permainan Armageddon. Dan Lidubov juga kalah dari Nakamura dalam permainan Armageddon. Raunat Satwani juga tetap berada di divisi utama. Vladimir Kramnik ini kalah dari Gugas kawan. Dan berikut inilah yang berhak maju ke babak utama. Nanti akan bersama-sama Magnus Carlsen dan Wesley So tanggal 6 lusa kawan. Ada Gugas, Alireza Firosa. Ini si anak hilang kawan, yang beberapa waktu diisukan pensiun dini, tapi akhirnya Alireza ini muncul kembali di event-event utama. Hikaru Nakamura, Alexei Saranya, Arjun Aregasi, dan Rauf Mamedov ini berhasil nanti ke event utama babak knockout bersama dengan Magnus Carlsen dan Wesley So. Cukup ribet saya menjelaskan format turnamen ini kawan, memang sangat-sangat kompleks. Banyak sekali tahapan-tahapan bagi pemain-pemain untuk mencapai posisi puncak untuk menjadi pemenangnya. Tapi setiap divisi kawan ada hadiahnya. Jangan khawatir bagi para pemain yang ikut serta, setiap divisi ada hadiahnya kawan, walaupun tidak berada di divisi utama. Oke, sementara ini saja penjelasannya kawan. Nanti kita susul. Nanti kalau ada informasi tambahan di video-video berikutnya, admin akan selipkan informasi itu. Dan untuk game pertama ini saya ambil permainannya dari si anak hilang Alireza Firosa yang sempat diisukan pensiun dini. Walaupun Alireza ini juga sangat aktif kawan di Title Tuesday setiap hari Selasa yang ada di chess.com, turnamen mingguan. Tapi memang beberapa bulan terakhir ini Alireza Firosa ini tak nampak di event-event utama dunia. Bahkan kejuaraan dunia Rapid dan Blitz pun dia tak nampak kawan. Oke, game ini di babak Swiss kawan, 9 babak, dimana Alireza juga lolos ke babak berikutnya. Dan kebetulan saya ambil permainan saat menghadapi mantan rekan senegara Parham Magsudov di babak keempat permainan Swiss. Di babak berikutnya, Alireza Firosa ini berhasil mengalahkan Raunat Satwani kawan, yang akhirnya bisa lolos ke event utama. Nanti akan berjumpa dengan Wesley So ataupun Magnus Carlsen.
Oke, langsung saja ke permainan, dan permainan ini menggunakan kontrol waktu 10 menit, incrementnya cuma 2 detik. Di sini Alireza pegang hitam dan Farham mengawali dengan pion D4, Alireza kuda F6, pion C4, pion G6. Kita temui pembukaan Kings Indian Defense atau Grandfield Defense, kawan, tergantung nanti bermain dengan pion D5 atau gajah G7 terlebih dahulu. Kuda C3, gajah G7 terlebih dahulu, kawan, dan pion E4 kita temui permainan Kings Indian Defense. Pion D6 dan di sini gajah E2. Variasi normal, kawan, atau pengembangan normal. Biasanya kuda F3 terlebih dahulu seperti ini dan berlanjut dengan hitam memainkan rokade ataupun juga bermain dengan langkah gajah G4. Yang pasti yang paling banyak rokade, diikuti gajah E2 atau pion H3 terlebih dahulu kontrol petak G4. Di sini pion E5. Kalian mempunyai pilihan untuk melanjutkan pengembangan gajah gelap ke petak E3, rokade, atau mendorong pion ke petak D5, bukan 2 petak, kawan. Tapi kita temui gajah terang terlebih dahulu, rokade oleh Alireza, gajah G5, kuda A6, ingin menempati spot petak C5 biasanya, kawan. Pion ini akan didorong, kalau ditolak nanti pion didorong maju ke D5, petak C5 bisa diisi oleh kuda. Ataupun biasanya juga pion A5 terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengembangan kuda A6 ini. Menteri D2 bersama gajahnya ingin beradu di petak H6 nanti, pion E5, pion D5, kuda C5 sekarang menekan pion pusat E4, di backup dengan pion F3, pion H6 mengorbankan pionnya, kawan, tapi tidak diambil oleh Farham, memilih menarik mundur gajahnya ke E3. Dan di sini pion A5. Kenapa tidak diambil oleh putih, kawan? Pion yang terbilang gratis kan masih ada menteri di belakang yang bisa menyokong gajah. Inilah maksud dari Alireza membuat langkah pengorbanan. Dia akan mendapatkan pion putih kembali, kawan, dengan pengorbanan kuda sementara, membuka akses menteri keluar untuk mendapatkan gajah di sini. Ya, karena posisi menteri ini terancam, kawan, maka bisa diambil balik oleh pion di sini, ataupun juga dengan pertukaran kuda terlebih dahulu, disikat balik oleh kuda hitam, diambil balik oleh pion F, dan disinilah menteri bisa keluar. Pion G3, menteri ambil balik gajah. Itulah maksud dari Alireza. Memilih tidak menerima pengorbanan pion sementara ini, menarik mundur gajah ke E3. Sekarang pion A5 lanjut Alireza untuk menghentikan potensi serangan sayap menteri pion-pion putih. Pion G4 dan di sini pion H5, tantang Alireza kembali, ditolak dengan pion H3. Kalau tadi diterima ya masih bisa diambil balik oleh kuda, tetap, kawan, akan memberikan lubang cukup melongo bagi menteri melakukan pergerakan. Tapi masih ada gajah, tapi akan merusak posisi pion-pion sayap raja. Tapi masih juga bisa dimanfaatkan oleh putih, kawan, di lajur semi terbuka ini. Tapi tidak kita temui jalur seperti itu, memilih mempertahankan diri dengan pion H3, berharap diterima oleh hitam, kawan, nanti mempunyai lajur H. Tentu saja tidak. Di sini kuda mundur ke petak H7 oleh Alireza, pion H4, dan di sini pion H pukul pion G4, pion F pukul pion G4. Kuda kembali ke F6, pressure pion G4. Di sini gajah sikat kuda C5, pilihan terbaik dari Farham, diambil balik oleh pion D, pion G5, kuda H5, gajah sikat kuda H5, diambil balik oleh pion G, kuda G berkembang ke petak E2. Ataupun pada posisi ini kalau kalian ingin melakukan rokade panjang, sudah saatnya juga, kawan, melakukan rokade panjang. Salah satu pilihan terbaik juga, atau kuda berkembang ke peta-peta ini tadi, maksud saya ke petak E2, kawan, ke petak H3 juga jadi salah satu pilihan. Memilih pengembangan kuda G ke E2, berniat ke petak G3, coba rebut pion ini nanti. Di sini gajah G4 untuk pressure kuda di sini, ataupun juga menjaga pionnya, kawan, juga mengawasi diagonal terang agar raja ini tidak bisa rokade di langkah berikutnya. Sudah saatnya di sini rokade, kawan, sebelum kuda ini melangkah, tapi memilih dengan langkah kuda G3. Pion F6 tantang Alireza, ditolak dengan langkah pion G6, menteri E8 incar pion, kuda F5, tidak berani menteri ambil pion ini sekarang karena posisinya nanti kena skak garbuan di sini, kawan. Jadi Alireza menggeser rajanya terlebih dahulu ke H8 dan di sini benteng G1. Coba lihat, kawan, posisi raja putih ini dengan keberadaan gajah terang menyulitkan dia untuk rokade. Jadi benteng ini mungkin dipersiapkan untuk sikat gajah ini agar segera bisa rokade dan memaksa lajur H nanti terbuka bisa diisi oleh benteng satunya bergeser ke sisi raja.
Ali Reza sekarang ambil pion G6, sementara Ali Reza unggul 1 pion kawan, dan di sini Menteri bergerak ke peta E3. Pion B6, perkuat peta C5-nya, dan kuda E2. Blokade kawan agar raja bisa rokade di langkah berikutnya. Dihadang dengan langkah raja ke peta H7, sudah tidak memungkinkan rokade. Kalau rokade sekarang kawan, ya masih memungkinkan bisa rokade. Karena ada cara bisa merokade seperti, tapi masalahnya Menteri Hitam akan melakukan pengorbanan sementara sikat kuda F5 kawan. Diambil balik oleh pion di sini gajah H6. Karena Menteri Raja berada satu diagonal, mudah diserang seperti ini kawan. Terserah mau raja ini bergeser atau Menteri ambil gajah terlebih dahulu. Masalahnya di sini gajah ini punya tempo, serang kuda, serang pion kawan. Kalau kuda ini bergerak ke peta G3 untuk membackup pion, gajah siap ambil benteng D1. Itulah kenapa di posisi ini Parham tidak melakukan rokade, memilih untuk sikat gajah terlebih dahulu dan diambil balik menggunakan pion H. Kenapa tidak diambil menggunakan menteri agar posisi lajur H ini tertutup kawan? Maka berikutnya raja ini akan bergeser ke peta F2 dan selanjutnya mencoba membuat tantangan pertukaran kawan. Menolak mengambilnya dengan pion. Dan di sini dilanjut dengan pion H5 untuk membuka lajur H. Bagi benteng yang mungkin rokade di langkah berikutnya, benteng bisa digeser nanti ke lajur H. Dan Ali Reza tidak takut kawan, langsung ambil pion H5. Kalau sekarang putih melakukan rokade kawan, ancamannya ada gajah H6. Sikat oleh kuda, diambil balik oleh menteri. Karena hitam sudah unggul beberapa pion di sini kawan, maka pertukaran menteri akan sulit terhindarkan lagi dengan posisi seperti ini. Oleh karena itu di sini Parham tidak melakukan rokade kawan, melangkah kuda bergerak ke G3, ancam menteri berkoneksi dengan saudaranya juga. Mungkin nanti sikat gajah kawan dan posisi kuda akan digantikan oleh saudaranya. Menteri bergeser ke G5. Setelah unggul beberapa pion, Ali Reza mencoba menantang pertukaran menteri, juga ingin mengawal diagonal gelap ini kawan agar raja sudah tidak memungkinkan rokade lagi. Pertukaran ditolak, menteri mundur ke E2. Benteng H8 kawan, persiapan nanti raja mungkin bergerak ke peta G6, bentengnya siap diangkat naik ke peta H2 mungkin, ataupun ke peta H3 terlebih dahulu, nanti disusul benteng satunya di double, kita lihat saja. Dan di sini raja bergerak ke peta D1, raja hitam ke G6 dan raja putih C2, benteng diangkat Ali Reza ke H3 kawan, benteng G1 lanjut atau balas Parham. Dan Ali Reza mendobel bentengnya kawan, persiapan untuk mengadu atau ancam menteri bersama rajanya di baris kedua ini. Tentu masih ada benteng tapi diantisipasi dengan kuda F1. Pion G3 dikorbankan oleh Ali Reza. Kalau diambil oleh benteng ya terjadi pertukaran benteng dan hitam akan menang kualitas perwira di langkah-langkah berikutnya. Kalaupun di posisi ini kawan kalian ambil dengan kuda, bisa kalian ambil, ada benteng H2, blokade, terjadi pertukaran, sekali lagi kalian kalah kualitas perwira. Sama saja juga kawan, kalau diambil dengan kuda yang ini akan memberikan kesempatan gajah keluar memberikan dukungan bagi menteri. Mungkin pion akan dimainkan untuk membuka ruang sebanyak mungkin bagi persembunyian raja. Menteri akan tetap menyelinap, raja ke B3, hitam tetap mendominasi permainan kawan. Kalaupun ada serangan di peta ini, simple blokade dengan gajah di sini kawan dan terkoneksi lagi kedua benteng, benteng H3 akan cukup aman. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih benteng G2 dan Ali Reza melangkah gajah H6, menantang kuda sikat gajahnya kawan, menantang pertukaran. Ditolak, raja bergeser ke B3. Tadi langkah yang bagus menurut Stockfish adalah pion diambil oleh kuda dari bawah kawan. Tapi memilih menggeser rajanya terlebih dahulu untuk menghindari potensi skak di peta C1. Menteri H5 menantang pertukaran, ditolak menteri ke D3 kawan. Dan sekarang gajah F4 memperkuat posisi pion dari ancaman para perwira putih jelas. Karena pion ini mendapatkan banyak tekanan. Dan pion didorong, diadu, diterima oleh Ali Reza. Pion C pukul pion D6. Dan di sini raja bergerak ke peta A4 sebelum mencoba untuk ambil pion ini ke depan kawan. Dan dijawab Ali Reza, raja mundur ke peta H7. Di sini barulah menteri ambil pion yang ada di peta D6.
Dan ancamannya di baris ke-7 ini kawan, skak-skak yang bisa dilakukan oleh menteri, ancamannya di sini nanti di petak G7 diantisipasi dengan menteri bergerak ke petak E8 terlebih dahulu skak. Di sini raja bergeser ke petak gelap A3 dan menteri F7 menjaga baris ke-7 dari ancaman potensi menteri yang bisa melakukan skak di 3 petak ini. Menteri ambil pion B6, benteng G8, dan di sini menteri ambil pion lagi, sementara jumlah pion kembali setara, cuma hitam masih unggul kualitas perwira. Benteng H2 menantang pertukaran kawan, dan nanti diikuti menteri bergerak ke sini bisa ancaman skakmat, tantangan ditolak, benteng G1, menteri B7, diantisipasi dengan langkah kuda sikat benteng, tidak ada lagi dukungan bagi menteri. Diambil balik oleh pion ancam benteng, benteng pukul benteng kawan. Kalian langsung ambil balik dengan raja, kalian tetap akan menang, hitam akan tetap menang. Tapi Alireza memilih variasi yang cukup sangar kawan, membuat langkah pengorbanan pion di sini. Dan setelah pion ambil balik tempo skak diambil, raja hitam ambil benteng yang ada di peta G8. Di langkah ke-46 permainan berakhir kawan. Karena di langkah berikutnya pion bisa promosi. Masih ada tempo untuk melangkah dengan kuda, tapi simple disikat oleh gajah, pion masih bisa promosi. Langkah yang logis adalah melakukan skak, tapi setelah raja bergeser sudah tidak ada lagi cara merebut pion hitam yang bisa promosi. Itulah kawan salah satu permainan si anak hilang Alireza Firoza yang kembali muncul di event-event utama dunia ini kawan. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.